Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang bisa kembali berjumpa di tahun yang baru ini untuk bersama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya Tuhan bersama dengan Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada. Mari sebelum kita bersama membaca merenungkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur untuk pemeliharaan-Mu sehingga kami boleh memasuki tahun yang baru, tahun 2022 dalam berkat anugerah dari Tuhan. Dan kami pun bersyukur karena di tahun yang baru ini kami tetap mendapat kesempatan untuk bersama membaca merenungkan firman Tuhan. Kami percaya Roh Kudus akan membimbing menolong kami, sehingga kami dapat mengerti memahami firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih ya Tuhan, bimbinglah kami, ajarlah kami. Dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Bapak Ibu, saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan dari surat Yakobus pasal yang keempat. Surat Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-15. Yakobus 4 ayat yang ke-15 tertulis demikian. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Saya ulangi, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Sampai sebenarnya bacaan kita pada saat ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, memasuki tahun yang baru, ada sebuah kata yang sering kita dengar, yakni kata resolusi. Apa itu resolusi? Secara sederhana, resolusi adalah sebuah target yang kita ingin capai di tahun yang baru. Nah, menarik adalah banyak kali resolusi hanya berakhir sebagai sebuah resolusi. Kita menetapkan banyak sekali target tujuan yang ingin dicapai, tetapi pada akhirnya tidak tercapai. Karena itu seorang sahabat pernah berkata, resolusi saya tahun ini adalah menyelesaikan resolusi tahun yang lalu, yang notabene adalah menyelesaikan resolusi tahun sebelumnya. Jadi Bapak Ibu, resolusi pada akhirnya hanya berakhir sebagai sebuah resolusi. Nah, ketika ini terjadi, tentu menimbulkan sebuah pertanyaan. Kenapa resolusi sulit untuk diwujudkan? Kenapa resolusi hanya berakhir sebagai sebuah resolusi? Tentu saudara ada banyak sekali alasannya. Bisa saja dari faktor internal, misalnya, saya punya resolusi ingin berubah, tetapi saya tidak kunjung berubah menjadi lebih baik karena saya masih dikendalikan oleh keinginan di dalam diri saya. Sehingga karena hal-hal yang buruk di dalam diri saya tidak bisa mewujudkan resolusi yang saya ingin capai. Resolusi itu juga mungkin tidak bisa tercapai karena faktor di luar diri kita, faktor eksternal. Misalnya, saya menetapkan sebuah resolusi ingin menyelesaikan tugas akhir tahun ini, tetapi karena pandemi membuat saya sulit sekali mengumpulkan data yang saya butuhkan untuk tugas akhir, maka pada akhirnya tugas akhir itu belum berakhir. Resolusi tidak terwujud karena faktor di luar diri kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada banyak sekali alasan yang membuat seseorang tidak bisa mewujudkan resolusi yang ia tetapkan. Tetapi alih-alih menyalahkan siapapun, termasuk juga menyalahkan diri sendiri, saya justru mau mengajak kita melihat realitas ini lebih jauh. Bahwa kita tidak bisa mencapai resolusi, kenapa? Karena pada dasarnya kita adalah manusia yang terbatas. Manusia yang tidak bisa mengendalikan apapun, termasuk juga hidup kita sendiri.
Karena itu Bapak Ibu, di dalam surat Yakobus, penulis surat Yakobus mengingatkan kita bahwa hidup kita ini seperti uap rapuh, dalam sekejap saja bisa sirna. Kalimat yang mengingatkan kita bahwa kita semua adalah makhluk yang terbatas, yang tidak mampu berbuat apapun kalau Tuhan tidak menolong kita. Karena itu di dalam surat Yakobus 4 ayat yang ke-15, penulis surat Yakobus mendorong kita untuk berkata, jika Tuhan menghendakinya, maka saya akan berbuat ini dan itu. Pernyataan ini pertama-tama mendorong kita untuk mengakui ketidakmampuan kita, mengakui keterbatasan kita, mengakui kerapuhan kita. Dan dengan rendah hati, menyerahkan semua rencana kita ke dalam tangan Tuhan. Dengan sebuah keyakinan, kalau rencana kita sesuai dengan kehendak Tuhan, maka Tuhan akan menolong dan itu akan terwujud. Tetapi kalaupun tidak sesuai dengan kehendak Tuhan dan tidak terwujud, maka saya tidak akan berkeberatan karena saya tahu apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan putuskan adalah yang terbaik bagi hidup saya. Jadi saudara, Tuhan mendorong kita untuk berserah dan menyerahkan semua rencana kita ke dalam tangan Tuhan. Jadi saudara, Tuhan bukannya melarang kita punya rencana ya. Bukan. Tuhan mendorong kita untuk menyerahkan rencana kita. Karena Tuhan pada dasarnya adalah pribadi yang merancang segala sesuatu. Yang artinya Tuhan pun juga mendorong kita untuk punya rencana atas segala sesuatu. Tetapi ketika kita menyusun rencana itu, Tuhan mengingatkan kita akan kerapuan diri kita sehingga kita melibatkan Tuhan dalam menyusun rencana itu dan menyerahkan seluruh rencana kita ke dalam tangan Tuhan. Nah, saudara, pertanyaan kini adalah, apakah kita punya resolusi yang kita ingin wujudkan tahun ini? Resolusi mungkin dalam studi, dalam kehidupan keluarga, dalam pekerjaan, dalam pembentukan karakter pribadi, ataupun resolusi yang lain. Tidak mudah untuk mewujudkan resolusi itu karena kita tidak punya kuasa yang bisa menjamin atau memberi kita kendali untuk memastikan semua itu terwujud. Tetapi kita punya Tuhan yang memegang kendali atas segala sesuatu. Karena itu, apapun resolusi yang kita miliki, serahkan ke dalam tangan Tuhan. Yakin dan percaya, kalau resolusi kita sesuai dengan kehendak Tuhan, maka Tuhan pasti akan menolong kita untuk mewujudkan apa yang menjadi resolusi kita. Tetapi, kalau Tuhan punya rencana yang berbeda, jangan kecewa. Percayalah, apapun yang Tuhan putuskan adalah yang terbaik bagi hidup kita. Selamat menjalani tahun 2022. Selamat berjalan bersama dengan Tuhan dan melihat bagaimana Tuhan berkarya dengan luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita bersama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang boleh kami renungkan bersama saat ini. Firman yang mengingatkan kami pada kerapuhan diri kami, pada ketidakmampuan kami untuk mengendalikan apapun termasuk juga hidup kami sendiri. Firman yang juga mengingatkan kami bahwa Tuhanlah yang punya kendali atas segala sesuatu, karena itu kami harus belajar untuk menyerahkan kendali hidup kami ke dalam tangan Tuhan dengan sebuah keyakinan bahwa kalau yang kami inginkan, harapkan, cita-citakan sesuai dengan kehendak Tuhan, maka Tuhan pasti akan menolong dan memberkati kami semua. Tuhan, tolong pimpin dan sertai kami. Berjalanlah bersama dengan kami dan tolonglah kami. Dan kami menyerahkan seluruh rencana kami, harapan kami, baik dalam pekerjaan, dalam studi, dalam kehidupan keluarga, ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Kami teringat kepada saudara kami yang sakit, berkenan Tuhan menjamah memulihkan. Kami pun juga teringat kepada gereja-Mu, GKI Kutisari Indah, gereja yang Allah sudah pimpin dan serta hingga saat ini, biarlah Engkau yang terus memberikan berkat-Mu, sehingga gereja GKI Kutisari boleh
terus bertumbuh dan berbuah lebat bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati juga bangsa negara kami, berkati kota Surabaya, berikan damai dan sejahtera. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini hamba-Mu juga memohon, berkenan Tuhan mengulurkan tangan dan memberikan berkat. Bapa yang dikasihi Tuhan, Allah yang Maha Pemurah, Dia akan memimpin menyertai kehidupan saudara hari ini, di sepanjang tahun 2022 ini, maupun juga di tahun-tahun yang mendatang. Karena Dia mengasihi saudara, Dia memberikan damai, sukacita, karunia dalam kehidupan saudara. Amin. Tetap sehat, tetap semangat. Allah pasti memimpin menyertai hidup saudara.